mau mengarah ke Payakumbuh, Bukit Tinggi, atau kondisi jalannya malam aman atau tidak ya. Mungkin karena memang sekarang hari weekday ya. Mungkin kalau weekend ini lumayan ramai. Ini lagi ada berburu babi itu ya. Banyak yang bawa anjing nih tadi. Nah, sekarang kita berada di Tanjung Ampalu nih. Kalau belok kanan itu ke arah Muaro Sijunjung, ada bot kapal atau bot itu. Mau ditaruh di mana ya? Sini nggak ada danau ataupun laut. Assalamualaikum sana. Selamat datang kembali di Raun Sabalik YouTube channel. Ya, sekarang saya sedang berada di lintas Sumatera ini ya, lintas lebih tepatnya di Padang Sebusuk. Ini lintas tengah Sumatera. Nah, lintas dari Solok menuju ke Dharmasraya ini ya. Lagi di Padang Sebusuk ini ya. Nah, kali ini saya akan menunjukkan jalan ya, atau rute dari lintas Sumatera langsung menuju ke arah kota-kota yang ada di seperti Payakumbuh dan bisa juga ke Bukit Tinggi tanpa harus melintasi dulu kota Solok atau Dona Singkarak. Jadi untuk sanak yang ingin lebih cepat sampai ya, misalnya sanak dari Jambi atau dari Jawa atau Dharmasraya mau mengarah ke Payakumbuh, Bukit Tinggi, atau ini saya menunjukin jalannya. Ini depan saya tuh mengarah ke Dharmasraya, ini belakang saya tuh menuju ke Padang. Nah, jadi ini rutenya, kita belok kiri di Padang Sebusuk ini. Kalau dari arah Dharmasraya tuh belok kanan. Nah, sekarang waktu menunjukkan jam 10 atau setengah 11 ya. Alhamdulillahnya nih udah cerah. Tadi sempat gerimis sebentar dikit. Rute ini saya rekomendasikan buat sanak yang menggunakan mobil pribadi atau sepeda motor ya, karena jalannya cukup kecil. Jadi kalau mau naik truk, buat sanak yang mau pulang kampungnya pakai truk ya, jadi tidak ada direkomendasikan jalur ini karena kecil jalannya. Dibuat yang memakai sepeda motor atau mobil pribadi aja ya, mobil minibus atau sedan. Ini sekarang kita di negari Pamuatan, Kecamatan Kupitan ya. Udah hampir setahun saya tidak lewat di sini. Jadi kalau lewat jalur ini sana tidak perlu harus melewati kota Solo, Padang Panjang dulu ya, atau Danau Singkarak, atau pokoknya memutar lebih jauh itu. Ini jalan potongnya. Di sana akan hemat waktu 1 jam sampai 45 menitan lah kalau melewati jalan ini, karena jalannya cukup kecil. Ada juga sih yang lewat pakai truk di sini, tapi mungkin truk-truk yang bawa material ya. Kelebihan jalan ini ada juga pemandangannya bagus ya, rute ini. Nanti kita akan melewati negari Muaro Sijunjung, negari atau kota itu ya, Muaro Sijunjung. Di buat sana yang pulang dari Jawa atau mau ke Jawa dari arah Kabupaten Agam ya, bisa lewat jalan ini. Mungkin kebanyakan sanak kita yang tinggal di Agam udah tahu rute ini. Yang kampungnya di Payakumbuh, Batu Sangkar juga itu.
bisa melewati jalan ini. Jalannya relatif lebih sepi ya. Mungkin karena memang sekarang hari weekday ya. Mungkin kalau weekend ini lumayan ramai. Nah, ini salah satu yang kecil jalannya. Jembatannya aja kecil gitu. Kita masih di Kupitan ini ya. Ini saya cuma menunjukkan rutenya aja ya. Jadi mungkin nggak sampai ke Payakumbu. Jadi saya menunjukkan nanti ada persimpangannya, ada sini ke Payakumbu, di sini ke Batu Sangkar. Kalau sampai ke Payakumbu itu memakan waktu lebih lama ya sana. Saya menunjukkan ini supaya jalannya lebih cepat ya. Tapi kalau malam nggak tahu juga ya. Kalau malam jalan ini sepi atau gimana? Buat sana yang tinggal di sekitar sini ini bisa komen aja ya. Ini kondisi jalannya malam aman atau tidak ya? Tapi kalau saya lihat sih ini aman-aman aja ya. Saya yakin ini aman-aman aja ini. Karena kebanyakan, alhamdulillahnya kebanyakan jalan di Sumbar ini aman ya. Walaupun itu sepi. Karena saya alhamdulillah sudah berpengalaman ya berjalan ke jalan-jalan yang sepi, aman-aman aja, gak ada masalah. Tapi nggak tahu juga ya. Amannya itu maksudnya dari apa ya, kriminalitas tuh, bukan namanya dari yang mistis-mistis. Kalau yang mistis-mistis itu tergantung pemikiran kita masing-masing ya. Ini masih di Pemuatan ini ya. Saya udah beberapa kali lewat di sini tapi sudah lama, mungkin ada setahun lebih yang lalu ya. Nah ini jadi sekarang, jadi kondisi jalannya dulu ya kayak gini juga. Tidak jelek juga tidak terlalu bagus. Ada bagian-bagiannya yang bergelombang atau berlubang gitu. Ini kita harus agak kencang dikit ya, karena kita mau mengejar waktu. Nanti takutnya videonya terlalu panjang. Di sana bosan nontonnya. Ya buat sana-sana yang sudah request di kolom komentar, nah, insya Allah saya akan buat bikin videonya ya, tapi mohon bersabar ya, karena untuk menyelesaikan list yang saya buat dulu, nanti baru kita tindak lanjuti komen-komen sana. Yang penting insya Allah videonya pasti saya buat ya. Oke, ditunggu aja videonya. Ini lagi ada berburu babi itu ya, banyak yang bawa anjing nih tadi. Padahal sekarang hari Rabu. Oh itu banyak kan. Biasanya orang berburu itu bukannya hari Minggu. Nggak tahu juga. Mungkin udah menjadi apa namanya tuh, ya gitulah. Udah menjadi aktivitas rutinnya.
Dan mereka itu berburu babi. Jadi mereka memutuskan untuk tidak bekerja. Ada buat kapal atau bot itu. Mau ditaruh di mana ya? Sini nggak ada danau ataupun laut. Nah, ini jalannya agak jelek ya. Oh, itu banyak tambalan-tambalan. Tapi ada juga yang bagusnya. Tambalan lagi. Jalur ini berada di Negari Kupitan, ini berada di Kabupaten Sijunjung ya. Jadi kita ini sedang berada di Kabupaten Sijunjung. Yang Kabupaten Sijunjung ini ibu kotanya Muaro Sijunjung kalau nggak salah ya. Muaro Sijunjung. Kabupaten Sijunjung adalah pemekaran dari dulu namanya Kabupaten Sawalunto Sijunjung ya. Sekarang dipisah Kabupaten Sijunjungnya sendiri. Dan Sawaluntonya masuk ke mana? Atau masuk Kabupaten Sawalunto? Tahu juga ya. Dulu kan namanya Sawalunto Sijunjung. Sekarang tak apa namanya. Kalau yang jelas itu Sijunjung itu sudah menjadi kabupaten sendiri ya. Kabupaten Sijunjung. Ini jalannya agak parah ini. Wow. Ini untuk anak yang pakai motor atau mobil pribadi, ini jalannya cukup recommended ya. Cukup saya rekomendasikan karena jalannya ini walaupun jelek nih tapi lumayan sepi. Jadi yang butuh untuk sampai dengan cepat ya ke kampungnya, misalnya kampungnya di Payakumbuh, sananya datang dari Jawa atau dari Jambi. Jadi mau cepat sampai ke Payakumbuh, Batu Sangkar atau daerah-daerah lain di Kabupaten Agam ya bisa mengikuti jalan ini. Dari tadi tidak terlihat ada transportasi umumnya ya, bus atau angkot atau segala macamnya. Ini jalannya sudah mulai membaik nih. Sini agak di Limokoto. Ini ada truk besar nih, bis bawa alat berat nih. Oh, besar kali. Sekarang kita berada di Jorong Awa Gading, Nagari Limokoto. Ini banyak rumah adatnya di sini ya, rumah gadangnya. Itu udah hancur. Terakhir saya lewat di sini masih bagus tuh, masih berdiri lah. Bagus ini enggak ya. Nah itu satu lagi. Wah ini udah mereng. Ya begitulah kondisi rumah-rumah adat. Ini sudah tua ya. Untuk biaya perbaikannya mungkin membutuhkan biaya yang lebih besar, karena rumah tua itu kebanyakan terbuat dari kayu ya, kayu yang berkualitas tuh, rumah-rumah gadangnya. Mungkin untuk membangunnya, memperbaikinya atau merawatnya butuh biaya yang besar, karena kebanyakan yang punya
sudah berkeluarga atau sudah memiliki rumah yang lain, jadi itu dibiarin aja yang lakinya. Banyak yang udah merit. Waktu saya lewat terakhir setahun yang lalu itu masih berdiri kokoh kebanyakan. Tapi sekarang sudah banyak yang hampir-hampir roboh, yang dindingnya sudah nggak ada lagi, tergerus oleh zaman ya. Nah, sekarang kita berada di Tanjung Ampalu ini. Tanjung Ampalu, ini ada sungai yang bagus di belakang kiri kita. Simpang Tanjung Ampalu ya. Sekarang kita berada di Simpang 3 Tanjung Ampalu ini. Kalau belok kanan itu ke arah Muaro Sijunjung, Siloke. Jadi kita lurus belok sini ya, arah naik ke jembatan. Di belok kiri tadi ke arah ibu kota Kabupaten Sijunjung, yaitu Muaro Sijunjung. Tapi kita nggak ke sana, sini, jadi kita lurus terus. Wow, ada meong yang menyeberang. Kondisi jalannya sekarang sudah besar ya, besar dan lumayan bagus ini. Dan juga banyak truk-truk cold diesel ya. Cold diesel itu kebanyakan tadi lewatnya mungkin dari Muaro Sijunjung ya, karena di Muaro Sijunjung itu jalannya cukup besar. Alhamdulillah, matahari sudah bersinar ya. Sudah agak cerah walaupun ada berawan sedikit. Jadi saya takutnya hujan itu ya. Karena saya berangkat dari rumah tadi gerimis sedikit, jam 8 tadi. Berada di Sumpadang. Jalannya agak jelek ya, jadi pasar truk ini melambat, jadi kita potong dulu. SD Negeri 17 Palaluar baru dengar ya. Palaluar, bukan Palaluan. Buat sana yang baru gabung, selamat datang di Raun Sabali YouTube channel. Kita Sumatera itu berada di Kabupaten Sijunjung ya. Kita Sumatera yang lebih tepatnya ada tadi, kita startnya tadi dari Padang Sibusuk. Padang Sibusuk, Kabupaten Sijunjung. Ini kita akan melakukan perjalanan dari jalur lintas Sumatera Padang Sibusuk langsung menuju ke arah Payakumbuh, Batu Sangkar, dan kota-kota lainnya banyak ya. Padang Panjang bisa juga, ke Bukit Tinggi juga bisa. Ya, kondisi jalannya ya kayak gini ya, tadi
agak konsisten ya, yang jeleknya ada, yang bagusnya juga ada. Ini wajar lah ya, ini jalan di perkampungan. Ini marka jalannya aja nggak ada ya. Dan lubang itu sebesar itu. Kalau nabrak lubang itu bisa hancur motor pelek gitu. Besar dan dalam. Nah, ini lagi satu lagi nih. Wow. Balai Penyuluhan Pertanian. Oh, saya lihat tuh di depan ada bukit-bukit, perbukitan karang. Itu kalau nggak salah saya letaknya di Payakumbuh atau Batu Sangkar kalau nggak salah. Perbukitan karang itu ya. Nah, buat sanak yang mau ke Pekanbaru dari arah Solo atau dari Damasraya juga bisa ya. Dari Sijunjung lah. Bisa lewat sini. Oh, ini yang lebih parah jalannya. Oh. Hati-hati ya, ini satu lagi. Kok bisa? Ini baru ada markanya ya. Jadi nggak ada markanya sama sekali. Kalau nggak salah di sini ada perbatasannya ya, perbatasan kabupaten, perbatasan apa? Bisa kita lihat, kita cari tahu dulu. Ini jembatan ini. Waktu saya lewat dulu sekitar setahun atau 2 tahun lalu, ini jembatan ini lagi dibangun ya. Sekarang udah selesai. Alhamdulillah ya. Tapi tolong dong Bapak pemerintah setempat, jalannya nih diperbaiki. Ini jalan yang cukup penting ini. Isinya kok kayak gini ya. Jadi kita cuma bisa memberikan ide dan saran aja ya. Kepada bapak-bapak yang berkepentingan lah. Tolong jalannya diperbaiki. Yang berkepentingan dengan warga setempat itu kebanyakan buat Tanjung Medan, Sitingkai ini. Ini kita sudah masuk ke daerah Sitingkai. Nah, di Sitingkai ini nanti ada persimpangannya ya, menuju ke Payakumbuh dan menuju ke Batu Sangkar. Kalau Payakumbuhnya lurus nanti via Halaban ya. Apa sekalian kita cek ya kondisi di jalan Halaban yang sedang dibangun, sudah selesai atau belum ya. Salah satu jalan yang paling lama rusaknya ya, nggak diperbaiki ya. Sudah beberapa kali lewat di sana, jalannya seperti itu terus. Guguk, Nagari Guguk Panjang atau apa, tahu juga. Ini jalannya udah
mulai bumpy lagi nih. Tuh. Jadi kita pasal menepi aja ya, di pinggir-pinggirnya aja lewat, karena di tengahnya itu banyak yang berlobang dan bergelombang. Ini ada satu mikrobus itu, apa namanya itu? Saya lihat buktinya Sungai Rumbai Payakumbuh. Ini deh Sungai Rumbai kan. Sungai Rumbai itu kota di perbatasan Sumbar dan Jambi. Jadi dia lewat di sini ya. Kota kecil ya, kota perlintasan yang berada di perbatasan Jambi dan Sumbar. Ini perkebunan apa ini? Karet. Oh iya, karet. Sumpur. Kita sekarang sudah berada di Kecamatan Sumpur Kudus. Buat sanak yang kampungnya di Sumpur Kudus ini bisa dinikmati aja kondisi kampungnya sekarang. Terutama buat sanak yang berada di perantauan ya. Buat sanak yang sudah stay dan sudah lama tidak pulang ke kampungnya, yang berada di Sumpur Kudus, tadi di Tanjung Ampalu juga, Pemuatan dan Kupitan. Ini kampungnya ini. Di Sumpur Kudus ini ada salah satu kampungnya yang terisolir kalau nggak salah ya, jauh tuh ke dalam hutan lewatnya itu kalau nggak salah saya. Ini bagian luarnya aja ini. Pedalamannya nggak salah ada yang terisolir, jalannya itu jauh ya ke dalamnya. Entah jalan kondisi jalannya gimana juga saya juga nggak tahu, entah jalannya sudah bagus atau masih tanah, kayak jalan yang ke arah, ada satu yang di perlintasan Padang Pekanbaru itu ada Nagari yang terisolir, itu jalannya masih tanah, lupa itu namanya. Ada tiga nih. Itu kalau mau ke kantor camat Sumpur Kudus ke sana ya, kita lurus ini ke Sangkar, arah Sangkar Payakumbuh di sini. Untuk SPBU-nya tadi lumayan banyak ya. Tadi saya sudah ketemu ada 3 atau 2 SPBU. Nih tadi sebentar ini ada lewat, kita melintasi satu. Ya seperti inilah ya jalan-jalan nagari yang ada di Sumbar. Jalan-jalan kampungnya ya seperti ini, sama aja ya. Mungkin sama juga sama seperti negari-negari yang ada di Sumatera ini ya. Potong kok ragu-ragu nih bapaknya, pakai Fortuner kok ragu-ragu, arogan dong. Sedikit info ya sana, channel Ron Sabali ini memang berbasis di Sumatera Barat. Dan kenapa saya ngomongnya nggak pakai bahasa Minang ya?
Karena saya mau juga menunjukkan kepada orang-orang yang di luar sana ya, semua bisa mengerti dengan apa saya bicarakan. Kalau bahasa Minang pakai bahasa Minang aja, tentu orang Minang aja yang ngerti ya. Jadi saya pakai bahasa Indonesia ini supaya semua bisa mengerti ya, semua orang Indonesia lah sekurang-kurangnya. Makanya saya pakai bahasa Indonesia. Kan ada yang bilang tuh, kenapa nggak pakai bahasa Minang bang, kan vlognya di Minang ya. Ya tujuan saya ya mau ngasih tahu bukan cuma orang Minang aja ya, semua orang yang menonton video ini selama dia masih tinggal di Indonesia, seolah dia tahu, mengerti apa yang saya bilang, apa yang saya katakan, walaupun saya agak susah payah ini ya ngomong bahasa Indonesia ya. Wah bagus tuh gunungnya, bukit ya, apa tuh, agak susah payah nih pakai bahasa Indonesia, kadang nyampur-nyampur jadinya. Wow, agak Indomie ya, karena memang keseharian saya nggak pakai bahasa Indonesia. Keseharian tuh pakai bahasa Minang Toto ya, karena saya asli Minang. Kejauhan ada ladang sawit yang baru tumbuh gitu ya, masih kecil-kecil. Ini maaf ya videonya kalau kepanjangan, nanti kita edit aja sedikit ya, biar gak terlalu panjang. Karena jalannya ini lumayan jauh ini, tapi tidak sejauh kalau kita harus memutar ke arah Solo, Solo, Danau Singkara, Padang Panjang. Tapi kalau menurut saya, kalau buat sana yang terburu ya, atau butuh harus cepat sampai ke kampungnya, nggak apa-apa lewat sini ya. Tapi kalau mau santai, mau lihat pemandangan bagus ya, saya rekomendasikan lewat Solo aja, karena situ akan melintasi banyak tempat wisata, ada pemandangan yang indah itu di sepanjang Danau Singkara, Padang Panjang itu ya, dan Bukit Tinggi. Ini salah perbatasan Kabupaten Agam dan Kabupaten Semenanjung kalau nggak salah ini ya. Perbatasan Kabupaten Agam dan Kabupaten Semenanjung. Sekarang kita sudah berada di Kabupaten Agam lagi ini ya. Jadi tadi kalau mau santai ya, mau relax dulu, bisa sebaiknya lewat Solo. Jadi bisa nyantai-nyantai, nanti di Danau Singkara bisa istirahat sebentar sambil makan-makan. Gak banyak tuh yang jualan di pinggir-pinggirnya makan khas. Tapi kalau butuh cepat gak apa-apa lewat ini ya, jalan ini ya. Kita sudah berada belum ada tuh ya, belum terlihat. Yang penting kita sudah berada di Kabupaten Agam. Nama jorongnya belum tahu, nama nagarinya belum tahu. Jadi Sempur Kudus tadi berada di Kabupaten Semenanjung ya.
ke Nagari Taluk ini. Lintau Buo itu bisa lihat. Oh, bukan Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar. Sorry sana. Salah ya. Nagari Taluk, Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar. Ada sebanyak kabupaten nih, Kabupaten Tanah Datar ini saya yang masih agak gelap ya. Yang mana aja yang masuk Kabupaten Tanah Datar dan ibu kotanya yang mana itu yang masih agak belum tahu ya. Ibu kota Kabupaten Tanah Datar kalau nggak salah Batu Sangkar. Kalau Kabupaten Agam ibu kotanya, nah, itu yang masih belum tahu itu. Oh, salah. Maaf sana, kesalahan dalam penyampaian. Nah, buat sana yang tahu ya bisa tulis saja di kolom komentar. Saya terbuka untuk dibenarkan ya, diluruskan karena memang saya untuk kritik dan sarannya bisa tulis saja di kolom komentar. Karena kalau saya tidak diluruskan, saya bisa tersesat di kesalahan di di pendapat saya yang salah ya. Jadi bisa dibenarkan atau diberi petunjuk. Jadi tadi saya mikir ini Kabupaten Agam ini. Ternyata Tanah Datar. Kalau nggak salah Tanah Datar ini ke ibu kotanya Batu Sangkar ya. Kabupaten Agam salah Lubuk Basung atau juga Lubuk Basung, iya salah Lubuk Basung ya. Ini sekarang kita masih di Lintau Buo ini, Kecamatan Taluk, Kabupaten Tanah Datar. Kalau Payakumbuh tuh kota ya, kota Payakumbuh itu udah beda lagi tuh, nggak termasuk Kabupaten Tanah Datar. Nah, kondisi jalannya ini sudah mulai membaik ya di Kabupaten Tanah Datar, walaupun masih ada sedikit-sedikit lubang-lubang atau bumpy. Sekarang kita berada di Sitingkai ini, dimana belum tahu ya. Lumayan bisa speeding ya, karena jalannya sudah bagus. Sepertinya kita nggak jauh lagi dari simpang 3 Sitingkai ini, kalau nggak salah. Itu Arwaso, Batu Sangkar, Balai Tangah. Ada sungai sebelah kiri kita, main bagus tuh sungainya. Tapi sayangnya banyak sampah ya. Ya. Mungkin di simpang 3 Sitingkai nggak salah ini namanya. Kalau lurus tuh ke Payakumbuh, kalau kiri ke Batu Sangkar via Lintau. Simpang 3 Sitingkai, kita belok kiri di sini ya. Saya mau arah ke Batu Sangkar. Ya, sampai di sini dulu ya petunjuk video saya tentang petunjuk jalan dari lintas Sumatera ke arah Kota
kota-kota yang ada di Tanah Datar ini. Salah tadi penyampaiannya dari Kabupaten Agam. Nah, kalau lurus tadi ke arah Payakumbuh ada sekitar 30 menit atau 30 menit 40 menit lagi lah sampai ke sana. Kalau ini ke Batu Sangkar ini sekitar setengah jam lagi ini sampai ini. Tapi harus lewati nagari suara Saruaso dan Atar dulu ya, terus sampai ke Batu Sangkar. Ya, sampai di sinilah video kali ini, sampai di sini dulu. Sampai bertemu di video selanjutnya dari Nagari Sitingkai, Kabupaten Tanah Datar. Saya mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa tengok dulu ya. Ini jalannya seperti jalan dari Pasaman Timur, dari Pasaman ke Pasaman Barat nih. Yap.